Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin cek dulu kesiapan kalian. Oke, coba. Semuanya sudah bawa buku pakai? Sudah. Buku catatan? Sudah. Ada pulpennya? Ada. Oke, kok kalian semangat sekali hari ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali hari ini. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Baik ya, nggak ada kurang satupun ya. Ya. Oke, sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin cek dulu kesiapan kalian. Oke, coba. Semuanya sudah bawa buku pakai? Sudah. Buku catatan? Sudah. Ada pulpennya? Ada. Oke, kok kalian semangat sekali hari ini ya? Apakah ada sesuatu atau gimana ini? Ada ya? Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanya dulu sama ketua kelas. Mau gimana keadaan hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa? 2 orang atas nama Hidayat Pratama sama Muhammad Fadli Abbas. Tidak apa-apa ya, walaupun yang lainnya tidak masuk, kalian tetap semangat, tetap masuk dan semangat dalam belajar hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, karena kita orang yang beragama Islam, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa, sekali lagi, berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma fahdini fiddin. Kita mulai. Coba sekarang perhatikan di depan. Nah, yang pertama, masih ingat tidak materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ada? Hukum kolom. Hukum kolom. Bagus sekali. Masih sama, ya? Kemarin kita tuh belajar tentang hukum kolom. Pak Guru tanya-tanya ada apa ya? Ya. Oke. Ada yang masih ingat tidak? Apa rumus hukum kolom? Wicaksono. F sama dengan K kali I1 kali I2 per R buat yang Luar biasa Wicaksono. F sama dengan K dikali I1 dikali I2 per R kuadrat. Oke. Pertama, tujuan belajar. Ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, melalui simulasi virtual. Kita nanti akan melakukan simulasi media pad dan drilling soal, peserta didik dapat menganalisis interaksi 2 benda bermuatan. Yang kedua, melalui simulasi virtual, peserta didik dapat mendemonstrasikan interaksi 2 benda bermuatan. Dan terakhir, yang ketiga, setelah melakukan simulasi virtual, kita akan melakukan namanya presentasi. Penilaian. Bedanya dengan kemarin, kalau cuma 2, sekarang sudah 3. Ada yang pertama itu sikap kalian selama kegiatan ini. Yang kedua, pengetahuan, itu kemampuan kalian, khususnya nanti Pak Guru akan menilai tentang mengerjakan soalnya. Terakhir, keterampilan mengenai presentasi. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, apa manfaatnya? Oke, sama seperti yang kemarin ada. Manfaatnya itu sudah dijawab sama teman kemarin. Untuk mengetahui gejala-gejala sekaligus sangat banyak manfaatnya. Contohnya itu yang pasti sederhana itu mengisi fotokopi. Siapa yang tidak butuh fotokopi sekarang? Fotokopi. Dari yang sedikit bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat. Gara-gara orang mempelajari tentang interaksi muatan atau hukum kolom, akan ada banyak manfaatnya. Oke. Masalah belajar yang akan kita selesaikan sama seperti sebelumnya. Pak Guru bilang ke kalian, ada masalah yang Pak Guru lihat, Pak Guru alami, Pak Guru selalu dapat keluhan dari kalian, yaitu kesulitan kalian dalam menyelesaikan soal. Pasti itu ketika melibatkan rumus hitungan kalian langsung malas, mengantuk, bahkan nilainya itu ada yang luar biasa tinggi sekali ya, tinggi dari bawah. Paham ya? Oke, sekarang
kita akan langsung bentuk kelompok. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, setelah angkat saja kursinya, duduk di depan sini, langsung duduk berkelompok. Ya. Oke, kalian mungkin bisa diulang lagi langsung tulis nama kelompoknya. Kedua, untuk yang muatan pertama 2 mikrokolom, yang ketiga, yang kedua 4 mikrokolom. Perhatikan, langsung ada perubahan, ya. Nah, perhatikan baik-baik gaya di atas. Pak Guru akan dekatkan. Oke, Pak Guru kembali jauhkan. Oke, sekarang Pak Guru ubah lagi. Untuk muatan pertama nilai min. Perhatikan gayanya, pose-nya. Oke, sekarang Pak Guru dekatkan. Kira-kira ada yang kalian bingung, ada yang kalian tidak mengerti tidak? Pak Guru kasih kesempatan untuk berpikir 1 menit, dan Pak Guru ingin kalian bertanya tentang simulasi tersebut. Ingat, di sini ada pos gaya, ini muatan, ini jarak. Di bawah ini kita bisa manipulasi nilainya. Oke, silakan berpikir dan ajukan pertanyaan kalau kalian tidak paham atau ingin mengajukan sesuatu. Oke, silakan jawab pertanyaan ini berdasarkan pemikiran kalian, berdasarkan pengetahuan kalian, berdasarkan pengalaman kalian. Belajar kolom, tolong dijawab pertanyaan 3 buah ini di LKPD-nya. Iya. Perhatikan, boleh Pak Guru pilih kasih. Di kegiatan identifikasi masalah, di sini Pak Guru suruh kalian buat hipotesis. Nah, pertanyaannya di sini, tolong kalian buat dulu jawabannya berdasarkan pemikiran kalian semua. Ya, Tulis soalnya juga Pak. nggak perlu tulis soalnya. Jawaban. Ya, langsung jawabannya. Oke ya, ingat inilah hipotesis yang akan kita buat. Iya ya, kisah ini nilai gaya. Perhatikan jaraknya berapa? Jaraknya itu berapa Pak? 2. Kira-kira sudah 2 ini. Kalau 2 cm berapa? Nah, coba perhatikan 2 cm. Oke. Masya Allah, luar biasa. Mana coba Pak Guru lihat? Jaraknya 4 ke 5 1 cm, 5 ke 6 2 cm, bagus. Muatan 4, jenisnya dilihat dari sini ya. Oke, luar biasa rendah. Udah betul. Nomor 2. Oke, baca baik-baik. Kemudian ubahlah jarak antara kedua muatan menjadi 4 dan 6. Kalau tadi kan 2. Sekarang coba ubah jaraknya, ini 2 kan. Ubah menjadi 4 cm. Yang kedua ubah menjadi 6 cm. Tapi nggak cukup sampai situ. Kita ubah ke 10 berpangkat karena kisah turun kan pakai 10 berpangkat. Nah, caranya gimana? Ambil selain angka 0 itu 3. Setelah itu kita langsung tambahkan kali 10. Pangkatnya itu min atau tidak tergantung. Kalau dia angka 0, berarti itu min. Kalau bukan angka 0, berarti itu positif. Misalnya 300 begini. Besok ambil selain angka 0, berarti 3 kali 10. Karena ini positif mana? Berarti tinggal hitung berapa dengan 0 ini? 2. Kan sudah sampai sini paham kan? Nah, caranya ubah bilangan 0, ini ke dalam 10 berpangkat. Ambil selain angka 0. Angka apa itu? Yang di sini coba perhatikan. Selain angka 0, angka apa ini? 3. Karena angka di sini, ya 3. Setelah itu tambahkan kali 10. Kalau ini itu langsung berangkat dia, ya otomatis. Kita semua betul sekali kamu. Otomatis dia kali 10. Pangkatnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan oleh guru pada kolom berikut di bawah ini.
Hipotesis pertama semakin kecil, hipotesis kedua semakin besar, dan hipotesis ketiga ya dapat mempengaruhi besar kecilnya muatan. Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Ya, karena semakin besar karena semakin besar jarak dan kecilnya muatan maka dapat mempengaruhi gaya. Kedua, apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau tarik menarik kedua muatan? Ya, karena semakin besar muatan dan kecilnya muatan maka dapat mempengaruhi gaya. Saya lagi Pak Guru tanya untuk kelompok nanti ini pertanyaan Pak Guru. Apakah garis muatan mempengaruhi besar gaya kolom? Ya, Ya, oke kasih besar. Kenapa? apa soalnya? Pak Guru lagi pertanyaan ketiga. Apakah jenis muatan mempengaruhi gaya kolom? Apakah muatan positif dan negatif itu mempengaruhi nilai atau besar gaya kolom? Dasarkan yang kamu tulis, Anda jawab saja. Ya, karena dapat mempengaruhi besar kecilnya muatan. Yang pertama, apakah semakin besar jarak maka gaya kolom itu semakin besar? Jawabannya ya. Ya, karena semakin besar karena semakin besar karena semakin besar Jarak. atau jarak maka semakin besar gaya kolom. Oke, karena semakin besar jarak maka akan ada pengaruh dari nilai gaya kolomnya. Yang kedua, apakah semakin besar muatan? Itu salah ya. Semakin besar muatan mempengaruhi gaya kolom? Jawabannya ya. Ya, karena semakin besar muatan maka semakin besar pula nilai gaya kolomnya. Itu yang ketiga. Pak Guru kuatkan sekali lagi, apakah jenis muatan mempengaruhi gaya kolom? Jawabannya tidak. Untuk nilai, tapi hanya jenis interaksinya saja. Oke, ini jawabannya. Apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Ada yang tahu? Ada yang membuat kesimpulan apa yang diperoleh? Opal. Apa nak? Semakin jauh jarak antara muatan 1 dan 2 maka semakin kecil. Bagus sekali. Semakin besar jarak berarti besar gaya kolomnya semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat, semakin besar. Ada yang lain? Oke, Wicaksono. Semakin besar muatan maka semakin besar pula Luar biasa. gaya kolomnya. Semakin besar muatan, maka gaya kolomnya semakin besar. Itu saja. Silakan mengerjakan soal berikut. Waktunya cuma 5 menit. Pilih salah satu aja. Waktunya 5 menit, pilih salah satu soal yang kalian kerjakan tersebut. Kerjakan, usaha kerjakan masing-masing, usaha kerja sendiri. Kita hanya refleksi sedikit nih. Apakah ada yang memberikan komentar tentang kegiatan pembelajaran kita? Mungkin masukan. Mungkin apa yang membuat kalian lebih paham lagi tentang kegiatan atau tentang dalam menyelesaikan soal? Tidak ada? Dikasih Tidak ada. Sudah paham? Oke, hanya diperlu lagi ya? ya. Oke, sering dibiasakan. Oke, nggak apa-apa. Ingat seperti biasa, uang bisa karena terbiasa. Oke, itu saja untuk hari ini. Pak Guru acung izin foto kalian, tetap semangat belajarnya. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin memberikan tugas selanjutnya untuk kalian. Tolong di rumah dibuka materi tentang medan listrik. Ya, kalian baca-baca di situ karena situ juga ada soal hitungan. Tapi kalian harus pahami rumusnya seperti ini.
Paham ya? Di halaman 175. Ya, kalau nggak salah di halaman 175. Itu saja dari Pak Guru. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam